Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslim muslimat masih berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tema tentang mengapa kita beragama. Mengapa kita beragama? Pasti kita beragama karena ada keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak semua masalah bisa kita tangani. Makanya kita mencari kekuatan yang maha berkuasa pada diri kita dan alam semesta, sehingga kita bisa bermohon untuk masalah yang kita tidak bisa selesaikan, bisa kita selesaikan, dan kita bermohon kepada yang menguasai diri kita dan alam semesta, yang menguasai alam semesta. Dan orang yang beragama itu udah pasti beribadah. Kalau orang beragama tidak melakukan ibadah, tidak mungkin. Dan bagaimana, apa itu definisi ibadah? Definisi ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Apakah sebatas itu? Tidak. Itu baru sebatas ilmu fikih, ilmu syariat. Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi orang yang beribadah itu tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi juga dalam menjalankan perintah dan larangan tersebut dengan penuh ketaatan, ketulusan, keikhlasan, dan keridhoan. Itu wilayah hati. Yang penuh harap dan cinta, itu wilayah hakikat, marifat. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan perintah dan larangan sehingga kita mencapai makom la'alakum tattaqun. Mencapai lakum tattaqun aja itu sudah hebat, sudah bagus. Karena itulah yang diharapkan manusia beribadah itu agar bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita bertakwa, kita tidak dengan tulus, ikhlas, dan cinta menjalankannya, itu pasti akan hambar. Pasti hanya sekedar sholat. Yang penting sudah sholat. Seharusnya sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kemudian kalau kita beribadah, orang yang beribadah itu disebut hamba Allah. Siapakah hamba Allah itu? Siapakah dia hamba Allah itu yang mengabdi kepada Allah itu, sehingga kita disebut orang yang beribadah itu hamba Allah? Apakah setiap orang yang beribadah itu udah pasti hamba Allah? Udah pasti kekasih Allah? Belum tentu. Karena apa? Karena definisi hamba Allah itu adalah seseorang yang hanya fokus dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumpulkan segala macam jenis bentuk kebaikan, baik itu sekecil apapun kebaikan, apalagi yang besar. Ittaqun nar walau bisikin tamar. Takutlah kau hanya separuh biji kurma untuk berbuat kebaikan dari sisa api neraka. Separuh biji kurma kita diharapkan Allah menganjurkan untuk kita berbuat baik. Itulah hamba Allah. Hamba Allah itu dia itu fokus hanya untuk mengabdi kepada Allah, mengumpulkan segala macam jenis kebaikan, baik itu sekecil apapun kebaikan. Subhanallah. Apakah cukup dengan mengumpulkan seluruh kebaikan? Tidak. Hamba Allah itu adalah dia menjalankan komitmen sama Allah. Apa itu komitmen? Yaitu kita, setiap manusia yang akan turun ke muka bumi itu sudah membuat komitmen, sudah membuat kesaksian, sudah membuat MOU, Moment of Understanding. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Itulah yang perlu dijaga, komitmen kita dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Itu mesti apapun aktivitas kita, kegiatan kita dalam rangka adalah untuk mengesahkan Allah, menyaksikan Allah, akan keberadaan Allah. Bagaimana kita disebut hamba Allah tapi tidak bisa menyaksikan hakikat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang disebut hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, next kita lanjut
mengenai ini sarang ini part ke-6, part ke-7 kita akan lanjut apa itu daripada jenis-jenis ibadah, target ibadah selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.